kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Alif sedang mengalami kerasukan sesosok iblis yang sangat hebat. Terlihat seseorang yang berupaya meruqyah Alif. Namun kekuatan iblis yang sangat dahsyat membuat sosok yang meruqyah Alif terlihat kewalahan. Mengerikan, di mana iblis mematahkan leher Alif di depan pria yang meruqyahnya yang ternyata adalah ayahnya Alif yang bernama Ustadz Kodrat. Mengetahui Alif telah meninggal dunia, Ustadz Kodrat merasa sangat terpukul. Dan Kodrat menaruh kebencian yang mendalam terhadap iblis yang menyebabkan semua penderitaannya, yaitu iblis bernama Aswala. Scene selanjutnya memperlihatkan kondisi sebuah penjara, di mana Ustadz Kodrat ternyata menjadi salah satu tahanan yang mendekam di dalamnya setelah 3 tahun lamanya dan akan segera bebas. Ustadz Kodrat kini terlihat berbeda. Ia penuh dengan kekecewaan terhadap hidup dan tidak lagi mempercayai Tuhannya atas apa yang menimpanya terkait peristiwa kehilangan istri dan anaknya. Tahanan lain yang bersamanya mencoba untuk menguatkan hati Kodrat, namun gagal. Kodrat benar-benar mengalami keterpurukan dan imannya dalam tingkat yang sangat lemah. Namun tiba-tiba sel mereka didatangi seorang penjaga yang seketika saja menjerat leher Kodrat dengan rantai besi, bahkan menyeretnya untuk kemudian digantung. Penjaga lapas tersebut juga tampak telah dirasuki oleh sosok iblis laknat Aswala yang berambisi untuk membunuh Kodrat serta memusnahkan iman umat muslim di dunia. Ketika bantuan tiba, Kodrat justru sudah mengembuskan napas terakhirnya. Tapi alangkah terkejutnya Kodrat ketika ia justru terbangun di tempat yang berbeda. Di sebuah padang pasir yang luas, ia mengenakan pakaian serba putih yang bisa ia dengar hanya lantunan ayat suci Al-Quran dari kejauhan. Kodrat menyadari bahwa ia telah tersesat terlalu jauh. Ia mengambil wudhu dengan tayamum menggunakan pasir serta melaksanakan sholat. Tapi ketika sholatnya selesai, sebuah cahaya putih menariknya kembali ke kehidupan dan memberikannya kesempatan kedua yang mana Ustadz Kodrat ternyata mengalami mati suri. Scene selanjutnya memperlihatkan Kodrat berada dalam sebuah bus menuju suatu tempat. Di dalam bus ia terus melihat ke arah bayi yang sedari tadi terus menangis. Akhirnya Ustadz Kodrat memilih untuk turun dari bus tersebut yang ternyata Ustadz Kodrat melihat sosok arwah sedang duduk di samping bayi dan itulah yang membuat bayi tersebut menangis terus-menerus. Kodrat meneruskan langkahnya dengan berjalan kaki menuju sebuah perkampungan kecil di pesisir pantai. Ternyata ia hendak mengunjungi pesantren tempatnya dulu menimba ilmu dan mendapatkan karomah sebagai seorang ahli ruqyah. Namun Kodrat merasa ada yang aneh dengan desa tersebut. Ia bahkan merasakan kekuatannya terpanggil saat mendengar lantunan ayat-ayat suci di salah satu rumah penduduk. Saat itu ia berpapasan dengan beberapa ibu-ibu kampung tersebut. Salah satunya adalah Jasmine yang menatap asing terhadap Kodrat yang memang baru terlihat di kampung tersebut. Jasmine dan ibu-ibu lainnya rupanya tengah berkumpul untuk membacakan doa memohon kesembuhan terhadap seorang gadis bernama Jihan yang kondisinya terlihat sangat mengkhawatirkan. Tapi Jasmine yang juga bertujuan untuk menagih hutang pemilik rumah membuat pemilik rumah tampak marah dan sedih sebab bukan hanya Jasmine yang butuh uang tapi seluruh penduduk desa karena panen satu penduduk kampung semuanya mengalami kegagalan. Namun tiba-tiba gadis bernama Jihan menjerit, menangis dan menatap dengan tajam. Ia bahkan membenturkan kepalanya ke kayu pasung sekuat tenaga hingga gadis tersebut meninggal dunia. Kodrat sampai di pesantren Kahuripan yang ia tuju. Kodrat mendapati pesantren tersebut terlihat sangat kacau. Tumbuh-tumbuhan layu dan air mengering. Semula kedatangannya mendapat tatapan sinis beberapa pria. Tapi kehadiran seorang pria bernama Ustadz Jafar yang menyambut hangat kedatangannya. Dari Jafar, Kodrat dibawa bertemu dengan pimpinan pesantren bernama Kiai Rohim yang kini terbaring tak berdaya. Menurut penjelasan Jafar, semua itu ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa Kodrat selama ini. Ia bahkan mempertanyakan iman Kodrat yang turun drastis. Padahal sebelumnya Kodrat adalah ustadz dengan hidayah kekuatan ruqyah yang dapat menyembuhkan banyak orang.
Scene lalu berpindah memperlihatkan Jasmine yang sedang menemani makan malam anak laki-lakinya bernama Alif. Alif yang terlihat menggunakan kursi roda meminta ibunya menemaninya bermain selepas makan. Namun sang ibu menolak dan itu membuat Alif tampak kesal. Ia lantas masuk ke kamar sambil mengatakan akan bermain dengan ayahnya. Jasmine heran mendengar suara-suara aneh dari kamar Alif yang ternyata Alif sedang berbicara dengan lemarinya dan tampak marah karena diganggu oleh ibunya. Saat itu anak pertama Jasmine yang bernama Asya pulang dengan seragam sekolahnya. Jasmine lalu menyampaikan berita tentang kematian Jihan yang merupakan teman sekolah Asya. Asya tampak marah sebab ia merasa Jihan sesungguhnya butuh obat, bukan doa yang menurutnya adalah jampi-jampi. Namun Asya juga tampak marah pada dirinya tak kala ia mengingat bahwa kecerobohannya suatu harilah penyebab ayahnya meninggal dan Alif harus menggunakan kursi roda hingga saat ini. Tapi tiba-tiba Jasmine dan Asya dikejutkan dengan suara keras dari kamar Alif. Dan Alif yang terlihat tak sadarkan diri di depan lemarinya dengan tubuh yang panas. Esok paginya Alif yang terbangun dengan tatapan tajam tiba-tiba langsung menanyakan keberadaan lemarinya yang ternyata dipindahkan Jasmine ke gudang. Malam harinya saat Kodrat sedang sholat, cuaca tiba-tiba berubah mencekam. Kodrat merasakan sebuah petaka buruk sedang menimpa desa tersebut, di mana di rumah Jasmine dan Asya tak mendapati keberadaan Alif di kamarnya. Yang ketika dicari, ternyata Jasmine menemukan Alif berada di gudang dan lagi-lagi berbicara dengan lemari. Alif ternyata mengalami kerasukan. Ia tampak ganas dan menyerang Jasmine dengan gunting rumput. Jasmine yang berhasil lolos lalu mengunci Alif di gudang dan meminta Asya yang baru saja datang agar tak membiarkan Alif keluar. Jasmine lalu mendatangi pesantren dan mencari Ustadz Jafar. Namun yang ada hanya Ustadz Kodrat yang semula menolak permohonan tersebut. Meskipun Jasmine menyatakan akan membayar. Tapi ketika Jasmine menyebutkan nama anaknya yaitu Alif, Kodrat yang teringat dengan anaknya yang bernama Alif juga langsung bersedia. Di sisi lain Asya yang merasa kasihan kepada Alif lantas menghancurkan gembok tersebut. Di dalam gudang ia tertarik masuk ke dalam lemari dan keluar di dalam kamar Alif. Kala itu dalam penglihatan Asya ia kembali melihat sosok ayahnya yang masih hidup dan Alif yang tidak menggunakan kursi roda. Dan juga sang ibu yang tengah menyiapkan kue ulang tahun untuknya. Asya yang terlihat amat bahagia karena bisa kembali bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal menuruti permintaan ayahnya untuk memotong kue ulang tahun di hadapannya. Akan tetapi pada kenyataan yang sesungguhnya terjadi adalah Asya yang tak sadarkan diri tengah dirayu iblis dalam tubuh Alif untuk memotong urat nadinya. Beruntungnya Ustadz Kodrat dan Jasmine segera datang dan membuat tindakan Asya yang tanpa sadar melukai dirinya sendiri itu terhenti. Ustadz Kodrat lantas berhadapan dengan sosok iblis yang merasuki Alif. Bagaikan aksi laga, terjadilah perkelahian antara iblis dalam tubuh Alif dan Ustadz Kodrat dalam upaya meruqyah untuk memusnahkan iblis tersebut. Sebelum musnah, iblis tersebut menjanjikan akan datang iblis yang jauh lebih kuat untuk menggoyangkan iman manusia umat muslim di dunia. Sepulang dari rumah Jasmine, Kodrat bertemu dengan iblis terlaknat yang sangat ia benci karena telah membunuh Alif anaknya, yaitu Aswala. Ia terpental dan terjatuh dan tak sadarkan diri. Sementara itu di rumah Jasmine kembali mendapatkan gangguan mulai dari air wudhu yang berubah merah bagaikan darah. Lalu Alif yang kembali dirasuki sosok iblis. Namun entah bagaimana Jafar bersama beberapa pria tiba-tiba telah hadir dan menjemput Alif untuk diruqyah. Saat itu Kodrat mencoba menahan dan meminta agar dirinya yang meruqyah Alif. Sebab Kodrat tahu sosok iblis yang mengganggu Alif adalah Aswala. Iblis yang juga mengincar dirinya. Akan tetapi Jafar melarang sebab ia merasa lebih tahu dan lebih bertanggung jawab akan keadaan warga desa. Apalagi Jafar merasa Kodrat hanya berambisi untuk balas dendam terhadap Aswala. Esoknya sembari menunggu Alif diruqyah Ustadz Jafar, Asya berbincang bersama Ustadz Kodrat sembari berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka lantas bertemu dengan orang tua Jihan yang tampak sedih setelah kehilangan anaknya. Bahkan ayah Jihan terlihat sangat marah pada Ustadz Kodrat
dan ustadz-ustadz dari pesantren yang menjadikan ruqyah sebagai sarana untuk mengeruk dan memeras harta penduduk desa. Namun dalam amukan ayah Jihan kepada Kodrat, Asya berteriak histeris manakala melihat ibunya Jihan bunuh diri dengan melompat ke jurang. Saat kembali ke pesantren, Alip yang telah diruqyah tampak dalam keadaan yang sangat stabil dan disambut oleh senyum bahagia Jasmine dan Asya. Tapi Ustadz Kodrat justru menginterogasi Jafar tentang apa yang ia perbuat terhadap warga desa. Tentang Jafar yang ternyata memeras harta warga desa sebagai syarat jika ingin memanggilnya untuk meminta pertolongan ruqyah. Dan bagi yang tak sanggup membayar, Jafar tidak akan membantu. Tapi Jafar menolak tuduhan tersebut. Menurutnya, harta warga desa yang ia terima adalah infak untuk pesantren atas jasanya. Melihat Kodrat yang sudah banyak tahu tentang desa, Jafar lantas meminta rekan-rekannya untuk mengusir Kodrat pergi dari pesantren tersebut. Malamnya saat Asya, Alip dan Jasmine berkumpul, listrik di rumah mereka tiba-tiba padam. Jasmine yang mencoba menghidupkan genset seorang diri ke gudang justru mendapatkan serangan dari sosok iblis yang berwujud anjing, dan dialah Aswala. Kini Aswala yang merasuki tubuh Jasmine meminta Asya untuk pergi ke pesantren memanggil Ustadz Kodrat. Di pesantren sebelum dipaksa pergi, Kodrat berpamitan dengan Kiai Rohim. Tapi ia mendengar sesuatu terucap dari mulut Kiai Rohim, sesuatu yang membuatnya melawan para pria yang memaksanya untuk segera pergi dari pesantren. Di mana Kodrat harus lebih dahulu memeriksa kebenaran tentang Jafar. Di dalam kamar Jafar, Kodrat mendapati sebuah lorong yang membawanya menuju ruang pemujaan iblis Aswala. Yang ternyata Jafar selama ini telah menjadi syirik karena menyekutukan Allah dan menyembah Aswala. Terjadilah perkelahian antara Jafar dan Kodrat. Jafar berusaha membuat Kodrat turut menyembah Aswala bersamanya. Namun Kodrat menolak. Dengan karomah dan bantuan Allah, Kodrat berhasil mengalahkan Jafar. Kodrat lantas bertemu dengan Asya yang mengajaknya untuk datang ke rumahnya. Di gudang, Jasmine yang dirasuki Aswala menggali sebuah lubang dan menguburkan Alip hidup-hidup. Ketika Kodrat dan Asya datang, mereka menyadari bahwa ada yang tidak beres dari Jasmine. Mereka bahkan sangat sedih manakala mengetahui bahwa Alip telah dikubur hidup-hidup. Kodrat mencoba untuk memusnahkan Aswala dari tubuh Jasmine, sembari Asya mencoba menggali tanah dan menyelamatkan Alip. Akan tetapi, pertarungan Kodrat melawan Aswala berlangsung sangat dahsyat. Iblis dalam tubuh Jasmine sangat kuat. Aswala berambisi untuk menggoyahkan iman seluruh umat Islam di dunia, sehingga tidak ada lagi yang sholat hingga memusnahkan ajan dari muka bumi. Namun, iman Kodrat dan pertolongan Allah jauh lebih kuat hingga dapat mengeluarkan iblis tersebut dari tubuh Jasmine. Jasmine yang sadar langsung bertanya tentang keberadaan Alif dan betapa histerisnya Jasmine menatap tanah tempat Alif dikuburkan. Kodrat dengan tangannya menggali tanah tersebut, akan tetapi wajah yang ia temukan terkubur justru adalah wajah Alif anaknya yang entah bagaimana bangkit dari kematian dan mengatakan kerinduan kepada Kodrat. Melihat wajah anaknya, Kodrat tampak luluh. Saat itu Jasmine dan Asya membacakan surat Al-Fatihah untuk memberi kekuatan pada Ustadz Kodrat melawan hasutan iblis dalam wujud putranya. Kodrat yang memang memiliki iman yang kuat tak kehilangan keyakinan. Ia menyebut nama Allah dan meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodrat memusnahkan iblis Aswala hingga lenyap dari muka bumi. Akhir film memperlihatkan Ustadz Kodrat yang berpamitan pada Kiai Rohim yang tampak telah pulih. Bahkan pesantren dan desa sudah terlihat tentram kembali. Kodrat pun melanjutkan perjalanan mencari rahasia di balik kematian istrinya dengan mengendarai sepeda motor tua pemberian Kiai Rohim, di mana sebelumnya Kodrat bertemu dan berpapasan dengan Asya, Alip dan Jasmine, di mana Alip menunjukkan keadaannya yang mana ia sekarang sudah bisa mulai berdiri. Demikianlah alur cerita dari film Kodrat yang dirilis tahun 2022. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye!